Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa cemas ketika kita melihat teman-teman kita yang lainnya sedang berliburan di kota-kota tertentu, misalnya Bali atau dengan Jogja dengan ikoniknya Candi Borobudur, sementara dengan kita sendiri merasa stuck, merasa bosan yang berada di rumah atau berada di kosan? Atau kita pernah merasa gelisah ketika melihat postingan di Instagram teman-teman kita yang lagi nongkrong di kafe ataupun di mall tapi tanpa kita? Nah, sebenarnya itulah yang dinamakan dengan fear of missing out, sebuah fenomena psikologis yang saat ini banyak menyakiti generasi Gen Z. Nah, jadi teman-teman di sini saya sempat baca salah satu artikel agar bisa menjadi acuan kita ya. Berdasarkan data penelitian terbaru, sebanyak 24% generasi Gen Z di Kota Pekanbaru itu mengalami FOMO dengan tingkat tinggi. Bahkan studi terhadap pengguna TikTok itu menunjukkan korelasi negatif antara FOMO dan harga diri, yang angkanya itu mencapai 0,78%. Artinya semakin tinggi tingkat FOMO, maka semakin rendah self esteem kita. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sini ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang perlu kita pahami ya dalam materi kita sampai pada hari ini. Pertama, media sosial dengan algoritma real time updates-nya itu menjadi pemicu utama setiap notifikasi, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe channel aja. Enggak begitu juga ya. Setiap notifikasi, like, dan komen itu menjadi pemicu dopamin yang membuat kita ketagihan akan hal tersebut. Ibarat bisa kita bilang kita itu kepo atau penasaran dengan hal tersebut. Jadi sehingga kita itu kayak terbuai lah dengan apa yang masuk di handphone kita itu. Jadi kita klik itu artikel tersebut. Pas diklik, kita jadi ternyata ini yang masuk nih. Nah, itu yang dinamakan dengan ketagihan atau kebiasaan yang berulang kita lakukan. Kedua, tekanan sosial untuk selalu update dan tidak ketinggalan tren mendorong perilaku kompulsif dalam menggunakan media sosial. Jadi kita ini kebanyakan generasi sekarang ini nggak mau ketinggalan akan tren sih. Misalnya, ini lagi viral. Jadi seolah-olah kita itu kedorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, balik lagi ke kita sendiri. Kita juga perlu memfilter hal tersebut. Jika hal tersebut baik, ya kita lakukan. Tapi jika tidak, ya mungkin saya rasa tidak perlu. Yang terakhir, FOMO sebenarnya adalah bentuk distorsi kognitif. Kita terkadang merasa melihat kehidupan orang lain itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Padahal yang kita lihat itu hanyalah real life semata, yang sementara itu bukan gambaran asli dari kehidupan nyata. Jadi itu hanya ya gambaran saja, tapi nggak jadi acuan kita untuk melihatnya sebagai nyata. Oke, baik teman-teman, sebagai penutup rekan-rekan teman sekalian, FOMO sebenarnya bukanlah sebuah aib, tapi merupakan sebuah sinyal agar kita lebih mindful dalam berdigital. Mari kurangi screen time. Sekarang fokus pada tujuan pribadi. Dan ingat, apa yang kita lihat di media sosial itu bukanlah utuh dari kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang, mari kita jadikan media sosial sebagai alat, bukan sebagai majikan. Jadi sekarang, jadikan media sosial sebagai alat, bukan sebagai majikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.